Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan Dragon Boss dan IHT SMA Negeri 5 Kupang. Pada Bapak kami persilakan. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rakhine. Atas nama dan izin kita semua, silakan berproses. Kita buka kegiatan ini dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Santi Nyok. Namo Buddhaya. Rakhine. Terima kasih. Seperti apa gurunya? Gurunya mengajar seperti apa? Metode seperti apa yang digunakan? Ya. Di standar isinya, kurikulumnya, di standar tenaga pendidiknya, di standar prosesnya, standar penilaiannya. Standar penilaian yang kita kembangkan ini sekarang apa, Bapak Ibu? Asesmen apa yang pertama yang kita lakukan? Diagnostik. Guru-guru sudah harus bergerak ya untuk melakukan ini asesmen. Asesmen seperti apa? Asesmen yang pertama yang dilakukan adalah asesmen diagnostik untuk mendeteksi ya, anak-anak kita. Anak kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi dokter. Oh, saya mau kuliah di ini. Nah, dari asesmen itu maka penempatan konsentrasi. Sekarang kan kurikulum mereka tidak ada lagi bahasa Indonesia, bahasa IPA, IPS, betul ya? Tetapi di konsentrasinya sekolah bisa membuat kebijakan itu bahwa anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan bakat minat asesmennya, yang hasil asesmennya itu bisa dipetakan supaya apa? Kalau konsentrasinya untuk dia bekerja di bidang sosial, maka mata-mata pelajaran itu yang difokuskan. Nah, Bapak Ibu, ini dasarnya. Kenapa harus ada sekolah penggerak? Karena banyak sekolah juga yang belum bergerak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan visi misi pendidikan nasional. Maka ditetapkan pilot project sekolah-sekolah penggerak ini. Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu ditempatkan di sekolah penggerak. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu Bapak Ibu? Saya senang sekali ya. Bapak Ibu, anak saya juga saya minta ada di sini. Kenapa? Karena saya lihat standar itu, standar waktu saya jadi kepala sekolah itu ada di sini. Standarnya sederhana Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya, kenapa saya sudah mengecek semua sekolah, ya. Dan saya lihat selalu satu standar itu ada di sini. Bapak Ibu tahu, sederhananya saya lihat, waktu kita pembukaan, sebenarnya saya sudah bicara dengan kepala SMA 3 untuk anak saya ada di sana. Tapi saya berubah pikiran waktu saya datang membuka kegiatan reuni itu, ya, reuni. Bapak Ibu lihat apa yang saya punya kesimpulan sederhana. Waktu saya datang, saya duduk, kemudian anak-anak diminta untuk salam. Kumpul itu semua sekolah. Saya lihat SMA 5 itu mudah diarahkan. Anak-anak waktu menyanyi lagu Mars Restorasi dan apa ya? Pokoknya ada Indonesia Raya. Anak-anak di sebelah sini itu berdiri, duduk bercerita. Saya perhatikan. Saya lihat SMA 5 mudah diarahkan. Bapak Ibu, saya pernah kepala sekolah. Saya kepala sekolah yang mohon maaf Bapak Ibu. Yang lebih muda, saya lebih muda dua orang saja. Selain itu banyak yang sudah lebih tua dari saya. Tetapi yang saya lakukan dalam manajemen itu sampai semua harus ikut dengan gagasan bersama. Anak-anak itu kalau saya sudah berdiri begini, saya hanya bilang begini saja pasti diam. Begini saja, pasti diam. Dan saya lihat itu ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semester CP yang ada itu kalau misalnya ada 4 atau 5 CP itu dibagi habis. Sekali lagi dibagi habis. Jangan tunda. Walaupun nanti ada satu yang presentasi, tapi paling
lain itu punya semua. Nanti di hari Jumat besok terakhir kumpulkan jadi satu kesatuan. Jadi satu yang dari 4 orang ini kumpulkan jadi satu. Ini hasil kerja MGMP, kimia, fisika dan lain sebagainya. Coba fisika berapa CP satu semester itu? 3, ada 4 orang, mau dibagi sudah itu. Itu. Jadi tidak ada menonton. Bahasa Inggris ada berapa CP? Asal ambil kami. Makanya kan Tadi Bapak tadi sudah tambahkan satu perbedaan, yaitu di banyak kita ada. ada proyek belajar Pancasila, kemudian ada kegiatan ekstra kurikuler, dan itu nanti lihat di permen tadi, maka dia akan seperti ini strukturnya. Bapak Ibu di SMA 5 sudah jalankan, tetapi di seminari mungkin saya hanya sampaikan secara garis besar saja. Ini ada perubahan pembelajaran, yaitu di kelas 10 belum ada peminatan atau penjurusan. Tadi ada yang sudah jawab itu. Dan untuk pembelajaran itu kita kelompokkan di semua sama. Ya hampir kembali ke kurikulum 2006. Ya, kan di kurikulum lama itu bukan 2006 sudah ada penjurusan. Yang kurikulum sebelumnya itu kelas 10 belum ada penjurusan. Ya. Sudah nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Mata pelajaran untuk kelompok IPA dan IPS. Untuk IPA itu nanti di rapor itu yang muncul hanya IPA saja. Tidak ada pengelompokan fisika, biologi, kimia. Itu tidak ada. Dia satu kelompok, yaitu kelompok IPA. Itu dia sama dengan SMP. Hampir sama, mirip tapi tak sama. Itu ada 6 DP. Kemudian untuk IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi, itu ada 8 DP. Dan tinggal kita bagi saja. Dan di sini nanti ada perbedaan di kelas 11, yaitu sejarah. Kalau di kelas 10, sejarah masuk di kelompok IPS. Kelas 11 dan 12, sejarah keluar dan masuk di kelompok pelajaran umum. Dia tidak bergabung lagi di situ. Dan kalau dia sudah keluar, berarti jamnya otomatis berkurang. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini nanti teori lebih banyak, tinggal dipelajari, karena untuk kurikulum operasional satuan pendidikan atau disebut dengan kurikulum operasional sekolah, itu tadi Bapak Kabid juga sudah singgung. Kita kembali ke 8 standar nasional pendidikan, yang dimana kita harus mulai dengan standar kompetensi. 3, 2, 1. Kita komitmen dengan waktu. Jadi waktunya sudah selesai. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab berdasarkan ice breaking dengan perintah yang tadi disampaikan. Pertama, apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ice breaking tadi yang akan Anda bawa untuk hidup Anda selanjutnya? Dijawab. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Tujuan ice breaking untuk kehidupan Anda ke depan. Tujuannya adalah dalam menyelesaikan masalah. Karena saya orang DK, jadi saya berbicara sesuai perspektif DK. Ya, untuk kehidupan selanjutnya, ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita tidak boleh stuck pada satu tempat, tapi ada banyak
jalan, banyak solusi, banyak perspektif lain yang perlu dikembangkan. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana selama ini Bapak Ibu mendorong peserta didik atau siswa untuk membentuk pemahamannya sendiri melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan relevan dengan hidupnya sehari-hari. Merdeka itu adalah asesmen Sumati. Jadi nomor 1 itu ketika ditanyakan saya punya refleksi adalah hanya melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Dan pertanyaan 2-3 itu adalah pertanyaan yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Karena di kurikulum Merdeka itu ada tambahan yang namanya asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang kita buat sebelum melakukan pembelajaran. Artinya kita melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, apa yang kita rasakan ketika saya melakukan, karena saya kemarin waktu ikut program guru bergerak itu, saya harus melakukan asesmen diagnostik terhadap kebutuhan belajar siswa. Sehingga yang saya dapatkan itu saya dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik kebutuhan belajar untuk kognitif maupun kebutuhan belajar yang non kognitif. Kemudian dari situ saya bisa tahu bahwa sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran nanti. Nah, yang ketiga itu apa tidak lanjutnya? Karena asesmen diagnostik itu sangat penting bagi kita guru untuk mendesain pembelajaran yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran desainnya itu adalah mulai dari desain konten, desain proses, dan desain produk. Sehingga dalam desain pembelajaran itu bukan kita memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, tetapi kita memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, tetapi diakomodir dalam satu kegiatan pembelajaran yang sama. Jadi pendekatannya saya menyambung apa yang saya pernah sampaikan tadi, bahwa ketika kita mendesain pembelajaran itu berarti kita mendesain belajar untuk tingkat siswa yang lemah, yang sedang maupun yang mahir, tetapi pendampingan kepada mereka itu yang berbeda. Jadi itu adalah hasil refleksi saya. Demikian saya kembali. Pembelajaran. Kalau di kurikulum sebelumnya, kalau kita bicara tentang asesmen, berarti kita larinya di sumatif, entah itu ulangan di semester ataupun di akhir semester. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang asesmen itu sebelum pembelajaran mulai, sebelum materinya itu kita berikan, anak-anak sudah diberikan asesmen. Jadi kita memperhatikan yang pertama itu adalah asesmen itu bagian tidak terpisah dari pembelajaran. Dan asesmen bukan hanya ada di akhir semester atau di akhir 3 bulan kalau kita buat MIP, tetapi selama kegiatan pembelajaran asesmennya itu juga bisa jalan. Akan kelas ke dalam situ. Maksud misalnya kita mengajar di kelas A 10A, kita bisa buat kelas di situ, masukkan nama-namanya, nama-nama peserta didik yang di kelas A. Oh ya. Dari contoh di situ kita klik di kelas, tambah kelas. Kenapa Bapak Ibu ini penting? Karena kita bisa membuat asesmen di situ. Terus hasil dari asesmen itu otomatis sudah muncul di situ nanti. Terlebih kalau kita membuat asesmen diagnostik itu, nanti di situ muncul nama-nama anak yang sudah paham, ada yang perlu intervensi lebih dalam dari kita, itu nanti semua muncul di situ. Dari itu saya pikir sangat membantu kita dalam melakukan asesmen diagnostik. Pada namanya Bapak Ibu, kotak dulu pertama. Kalau sudah kotak baru bisa diklik dalamnya. Jadi semacam orang kotak itu semacam perbedaan warna begitu, memberikan tendensi bahwa kotak itu harus yang kita pilih. Kemudian untuk rumus ini apa ya, kalau dalam soal apa ya, menjodohkan kan, termasuk yang menjodohkan kan, iya ya, kurang lebih ya. Nah, ini ada bahasanya
Untuk yang bagian soal atas ini yang ada gambarnya itu drop, diturunkan ke bawah. Sebaliknya yang bagian bawah yang saya kotakin ini drag. Misalkan yang bagian atas ini kita drop 1, drop 2, drop 3, drop 4 sampai drop 7. Yang bawah kotaknya berarti sama, drag 1, drag 2, drag 3 sampai 7. Drop titik 2, 1, drop titik 2, drop titik 3, drop titik 4, drop titik sampai seterusnya. Yang bawah juga sama, drag titik 1, drag titik 2. Tinggal peserta didik yang jodohkan. Jadi otomatis logikanya kalau drop 1 ketemu drag 1 cocok, betul. Drop 2 ketemu drag 2 cocok, betul. Itu bahasa ilmiahnya. Jika menghasilkan suatu rapor pendidikan SMA Negeri 5 Kupang dan kita perlu mengetahuinya, dan ini perlu mohon supaya divideokan dengan baik karena salah satu tugas kepala sekolah adalah mensosialisasikan tentang rapor mutu, rapor pendidikan yang sudah kita jalankan, dan kita lihat baik-baik. Apabila ada hal-hal yang sudah bagus kita pertahankan, ada hal-hal yang perlu perubahan peningkatan kita lakukan peningkatan, ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang belum kita lakukan harus kita lakukan. Intinya bahwa ini rapor kita bersama, bukan rapor orang per orang. Sekali lagi, ini rapor mutu, rapor pendidikan SMA Negeri 5 Kupang. Yang pertama, ke sini Pak, sudah dari sini indikatornya ya. Bapak Ibu lihat, kemampuan literasi. Ini literasi ini ya daya juangnya adalah guru-guru bahasa Indonesia, tetapi ini juga adalah kerja keras daripada Bapak Ibu guru yang membimbing AKM. Ketika kita bimbing AKM, mereka bisa tahu kerja. Ini adalah hasil kerja Bapak Ibu. Ini adalah hasil kerja anak-anak yang dituangkan secara nasional. Iya, kemampuan literasi nilai sekolah Anda ini 1,98. Capaian mencapai kompetensi minimum. Lalu satuan pendidikan serupa di tingkat nasional, SMA 1,85. Sementara kita ini 1,98, berarti kita masih ada di tingkat nasional, kita masih lebih tinggi. Tepuk tangan dulu.